Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Musnad Ahmad, hadis yang pertama. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ismail dari Qais, dia berkata, Abu Bakar berdiri lalu memuji Allah dan mensucikannya kemudian berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa idza ra'au al-munkara falam yunkiruhu aw syaqqa ayyu'ammahum Allahu bi'iqabihi. Dan sesungguhnya kami mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran kemudian mereka tidak berusaha mengingkarinya, maka hampir saja Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka semua. Ini hadis riwayat Ahmad dengan derajat sahih. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Ahmad nomor 2. Imam Ahmad menceritakan kepada kami Waqi'. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Mis'ar dan Sufyan dari Utsman bin Ali Mughirah As-Saqafi, dari Ali bin Rabi'ah Al-Walibi, dari Asma' bin Al-Hakam Al-Fazari dari Ali. Dia mendengar, jika aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka Allah akan memberiku manfaat daripadanya menurut yang dikehendakinya. Dan jika ada orang lain yang menceritakannya kepadaku, maka aku memintanya untuk bersumpah. Apabila dia telah bersumpah kepadaku, maka aku membenarkannya. Sesungguhnya Abu Bakar telah menceritakan kepadaku dan benarlah bahwa Abu Bakar telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berbuat dosa kemudian dia berwudu dengan membaguskan wudunya. Mis'ar berkata kemudian dia sholat. Sedangkan Sufyan berkata kemudian dia sholat 2 rakaat dan memohon ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Musnad Abu Bakar As-Siddiq, dan derajat sahih menurut Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Musnad Ahmad yang ketiga. Imam Ahmad telah berkata, telah menceritakan kepada kami Amr bin Muhammad Abu Sa'id, yaitu Al-Qanzi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Al-Bara' bin Azib. Dia berkata Abu Bakar membeli sebuah pelana dari Azib seharga 13 dirham. Al-Bara' berkata kemudian Abu Bakar berkata kepada Azib, suruhlah Al-Bara' membawanya ke rumahku. Maka Azib menjawab tidak, kecuali jika kamu mau menceritakan kepada kami tentang apa yang kamu lakukan ketika Rasulullah SAW keluar bersamamu. Dia berkata, maka Abu Bakar berkata, kami keluar berjalan di malam hari dan mempercepat jalan di waktu siang dan malam yang kami lalui. Ketika kami tiba di waktu zuhur dan matahari tepat berada di atas, aku memperhatikan sekitar. Apakah ada tempat berteduh untuk kami? Sesaat kemudian aku melihat sebuah batu besar dan aku pun mendekatinya. Dan ternyata ada sedikit rongga menjorok ke dalam yang tertutup bayangan batu tersebut. Maka aku rapikan tempat itu dan membentangkan jubah dari kulit untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian aku berkata, berbalinglah wahai Rasulullah. Lalu beliau SAW berbaring. Kemudian aku keluar untuk melihat apakah ada orang yang mencari. Tiba-tiba aku melihat seorang pengembala kambing. Aku bertanya, milik siapa kamu wahai pemuda? Dia menjawab, milik seorang lelaki dari Quraisy. Lalu dia menyebut namanya dan aku pun mengenalnya. Aku bertanya, apakah kambingmu melakar air susu? Dia menjawab ya. Aku bertanya lagi, apakah kamu mau memerahkan susu untukku? Dia menjawab ya.
Maka aku perintahkan kepadanya untuk memegang salah satu dari kambingnya dan membersihkan susu kambing tersebut serta kedua telapak tangannya dari debu. Aku membawa geriba dari kulit yang di bagian mulutnya ada penutup dari kain. Kemudian dia memerahkan sedikit susu untukku dan aku siramkan air ke geriba supaya bawahnya tidak terlalu panas. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW untuk memberinya minum dan ternyata beliau sudah terjaga dari tidurnya. Aku berkata, wahai Rasulullah Muhammad SAW, minumlah. Beliau pun meminumnya hingga aku merasa lega. Kemudian aku bertanya, apakah sudah saatnya kita berangkat? Maka kami berangkat. Sementara orang-orang mencari dan tidak ada seorang dari mereka yang dapat menemukan kami kecuali Suraqah bin Malik bin Jushum dengan berkuda. Aku berkata, wahai Rasulullah, orang yang memburu kita ini akan menyusul kita. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sampai ketika Suraqah telah dekat dengan kami kira-kira jarak 1 tombak atau 2 tombak atau 3 tombak, aku berkata, wahai Rasulullah, orang yang memburu kita ini akan menyusul kita, dan aku saat itu menangis. Nabi bertanya, kenapa engkau menangis? Aku menjawab, demi Allah, aku bukan menangis karena khawatir terhadap diriku, tetapi aku menangis karena khawatir kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, kami serahkan dia Suraqah kepada kehendakmu. Maka kaki sampai perut kuda Suraqah pun tergelincir masuk ke tanah yang keras, dan dia melompat darinya dan berkata, wahai Muhammad, aku sudah tahu ini adalah perbuatanmu. Maka doakanlah kepada Allah agar menyelamatkanku dari apa yang menimpaku. Demi Allah, aku akan rahasiakan beritamu kepada orang-orang yang mencarimu yang ada di belakangku. Dan ini wadah panah dari kulit milikku, ambillah sebagian anak panahnya. Sesungguhnya kamu akan melalui unta dan kambing milikku di tempat ini dan ini, maka ambillah darinya untuk keperluanmu. Abu Bakar melanjutkan, maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak membutuhkannya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, maka lepaslah Suraqah dari bencana yang menimpanya dan kembali kepada teman-temannya. Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan perjalanan bersamaku. Sesampainya kami tiba di Madinah, orang-orang menyambut dan keluar ke jalan-jalan dan di atas atap rumah. Para pelayan dan anak-anak keluar bersegera sambil berkata, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Rasulullah SAW telah datang dan Muhammad SAW telah datang. Orang-orang berselisih siapakah di antara mereka yang berhak untuk ditempati rumahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, malam ini aku akan menginap di rumah Bani Najjar paman Abdul Muthalib untuk menghormati mereka. Maka ketika pagi esok harinya beliau berangkat sebagaimana yang diperintahkan. Barok bin Azib berkata, orang muhajirin pertama yang datang kepada kami adalah Mus'ab bin Umair, saudara dari Bani Abduddar, kemudian Ibnu Ummi Maktum yang buta, saudara Bani Fihri, kemudian Umar ibn al-Khattab bersama 20 orang yang berkendaraan. Maka kami bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang menjawab, beliau berada di belakangku. Kemudian Rasulullah SAW tiba bersama Abu Bakar. Barok berkata, tidaklah Rasulullah SAW tiba di Madinah kecuali pada saat itu aku telah hafal beberapa surah dari Al-Mufassal. Israel berkata, Barok adalah sahabat Ansor dari Bani Harithah. Ini adalah peristiwa bagaimana perjuangan Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah kepada kota Madinah. Ini adalah hadis Musnad Ahmad nomor 3, hadis yang sahih disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Di dalam Musnad Ahmad, di Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.